Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk di pembahasan selanjutnya dari sisi rawi. Sebelumnya sudah masalah hukum seputar sakit, seputar hal yang memutus jalur periwayatan. Apakah jatuh dalam sanad satu orang, dua orang, berturut-turut atau terpisah. Sekarang masuk di ta'an. Kapan dikatakan rawi itu dhaif dan dianggap celaan pada rawi tersebut. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa iyyakum bittaqwa wa waffaqna bi muwafaqatil huda, amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, thumma at-ta'nu imma ayyakuna likathabir rawi aw tuhmatihi bidzalika aw fuhshil ghalatihi aw ghaflatihi aw fiskihi aw wahmihi aw mukhalafatihi aw jahalati aw bid'atihi aw su'i hifdhihi. Masya Allah. Ini akan dirinci setelahnya. Kemudian adalah at-ta'nun. At-ta'nun itu terkadang terjadi karena dustanya rawi. Nanti ada hasilnya. Ketika ta'an di rawi karena dustanya, maka hadisnya apa? Apakah dhaif atau maudhu? Nanti semua ini ada hukum hadisnya. Ketika celaan, ta'an itu celaan untuk rawi itu. Ketika rawi itu dicela karena dia adalah dusta, maka ada buah dari hadisnya nanti. Ada hukumnya. Atau dituduhnya pada hal tersebut. Nah, dituduh dusta. Ada namanya muttaham bil kadzib. Rawi ini adalah dituduh dia adalah suka dusta. Apa hukum hadisnya nanti? Atau banyaknya kesalahannya. Atau fuhsh ghalatih. Kesalahannya itu sudah fahish, nampak jelas. Iya. Atau banyaknya kelalaiannya. Dia adalah rawi yang lalai. Ini juga ta'an di rawi. Iya. Atau kefasikannya. Atau dia fasik, yaitu suka bermaksiat. Iya, rawi tapi maksiat. Atau kesalahannya. Atau dia suka waham. Iya, suka meriwayatkan dengan waham, sangkaan di bawah 50 ya. Sangkaan di bawah 50. Atau menyelisihinya. Ya, termasuk ta'an itu. Termasuk ta'an adalah dia menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Paham kan? Itu termasuk kesalahan dalam rawi. Atau kebodohannya. Enggak. Atau jahalati. Jahalati majhul. Tidak ditahu. Tidak dikenalnya. Ini kalau bodoh bukan ahli hadis. Iya. Majhul artinya di sini adalah tidak ditahu. Apakah nanti akan dibagi oleh penulis. Karena majhul itu ada dua. Ada majhul ain, tidak ditahu orangnya. Ada majhul hal, orangnya ditahu tapi tidak ditahu keadaannya. Apakah ini rawi ini adil atau tidak adil, tidak ditahu, majhul. Atau kebid'aannya. Atau dia adalah rawi yang terpengaruh dengan pemikiran bid'ah. Itu termasuk ta'an dalam rawi. Atau buruknya hafalannya. Atau jeleknya hafalannya. Belum mulai dari yang paling parah ya, hingga yang paling ringan. Yang paling parah itulah tadi, kadzib. Yang paling ringan adalah su'u hifdh. Nanti semua ini, ketika ta'an ini dimasukkan pada seorang rawi, ada keharusan dari haditsnya. Ada keharusan dari haditsnya. Nanti akan dirinci satu persatu. Thumma qala mu'allif rahimahullah, thumma at-ta'nu yakunu bi asyrati asya'a ba'duha asyaddu fil qadhi min ba'din. Khamsatun minha tata'allaqu bil adalah wa khamsatun tata'allaqu bid dhabti. Kemudian at-ta'nu itu terjadi pada 10 perkara. Jadi kesimpulan dari apa yang disebut oleh Al-Hafidz, ternyata ta'an terhadap rawi itu ada 10. Sebagiannya lebih keras pada celaan dari sebagian yang lainnya. Ada 5 diantaranya terkait dengan adalahnya, dan ada 5 yang terkait dengan bobotnya.
Jadi 5 terkait dengan adalah. Terkait dengan adalahnya. Itu 5 pertama. Kadib. Tuhma bil kadib. Dah. Fuhsyul golati. Goplah. Fisik. Fasiknya. Iya. Ada 5 terkait dengan apa? Adalah dirinya. Itu rawi. Yang berikutnya 5 terkait dengan dobatnya. Hafalannya. Terkait dengan hafalannya. Terus. Walam yahsulil i'tina'u bitamyizi ahdil kismaini minal akhari limaslahatin iqtados dzalika wa hiya tartibuha alal ashaddi fal ashaddu fi mujabid raddi ala sabili tadalli. Maka perhatian itu tidak akan terhasilkan dengan adanya perbedaan salah satu Dengan membedakan salah satu dari kedua pembagian dari selainnya dari yang lain. Dikarenakan maslahat yang mengharuskan hal tersebut, dan dia adalah yang merentek pada yang paling buruk, maka yang paling buruk itu mengharuskan ditolak di atas metode tadalli. Metode tadalli maksudnya tanazzul. Dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Iya, tadalli artinya ke bawah. Ke bawah. Iya. Li'anna ta'na imma an yakuna likadhibir rawi fil hadisin nabawi bi an yarwiya anhu sallallahu alaihi wasallam malam yakulhu muta'ammidan lidzalika. Masya Allah. Karena bahwasanya at-ta'an itu terkadang terjadi karena perawinya itu dusta dalam hadis Nabi. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW apa yang Nabi tidak mengatakan secara sengaja pada hal tersebut. Itu ta'an terhadap rawi. Ada orang tahu ini hadis tidak benar dari Nabi, tapi dia riwayatkan. Itu sudah celaan terhadap perawi itu. Maka orang yang seperti itu tidak boleh diambil hadisnya. Dia tahu bukan dari Nabi, tapi dia riwayatkan ke orang. Itu celaan terhadap perawi itu. Celaan terhadap rawi itu. Iya, nanti tidak diterima hadisnya walaupun yang dia sampaikan adalah sahih berikutnya. Dia sampaikan hadis dhaif, sahih. Yang kita tidak terima karena dia adalah rawi yang pendusta. Au tuhmatihi bidzalika bi an la yurwa dzalikal haditsu illa min jihatihi wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumati wa kadzaban urifa bil kadhibi fi kalamihi wa illam yadhhar minhu wuqu'u dzalika fil hadisin nabawi wa hadza dunal awwali. Ini namanya tadalli. Itu paling tinggi tadi itu. Ya, ini di bawahnya tadi. Atau dituduhnya pada hal tersebut. Nah, dituduh dusta. Gimana modelnya itu? Sungguhnya dia tidak diriwayatkan hadis itu. Tidak diriwayatkan hadis itu kecuali dari sisinya. Jadi tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Berarti ada tuduhan sedikit. Dia dusta dalam hadis itu kan. Tapi kan kita tidak pastikan dia dusta. Tapi dituduh dusta. Masa dari sekian murid hanya dia meriwayatkannya? Itu kayaknya dia dusta. Itu kalau dia riwayatkan hadis atau dari arah lain, yaitu atau dia wayakunu dulu. Dan terjadi menyelisihi pada kaidah-kaidah yang telah dimaklumi. Demikian pula yang dikenal dengan kedustaan pada ucapannya. Orang yang dikenal dengan berdusta dalam ngomong biasa, bukan hadis. Dia itu kalau bicara dusta. Ini tuhma nanti. Tidak bisa kita pastikan bahwa hadis yang diriwayatkan adalah dusta. Tidak bisa kita pastikan. Tapi ketika orang suka dusta dicerita sama orang, dia juga akan dusta dalam menyampaikan sesuatu. Anda paham kan? Karena berdusta itu adalah akan terbawa ke yang lain. Iya, walaupun dia dusta sama temannya, tapi nanti terbawa ke hadis. Terbawa ke ucapan yang lain. Iya. Dan walaupun tidak nampak darinya yang terjadi pada hal tersebut dalam hadis nabawi. Artinya kita tidak lihat bahwa itu dia dusta dalam hadis Nabi. Tapi dia dusta dalam bicara sama orang. Ini namanya tuhma bil kadhib juga.
Dan ini di bawah yang pertama. Ini di bawah yang pertama tadi dari sisi derajat haditsnya. Au fuhshi ghalatihi ay kasratihi, atau banyaknya kesalahannya yaitu banyaknya. Nih, jadi fuhsh banyak salahnya. Sering salah dalam meriwayatkan hadits. Ini juga cacat pada rawi itu. Au ghaflatihi anil ittifaqi, atau Anil itqan. anil itqani, atau banyaknya kelalaiannya dari kebenaran. Dari itqan dari kemungkinan dalam menghafal hadis. Dia tidak mungkin. Dia tidak kuat dalam hafalannya. Au fiskihi ay bil fi'li awil qawli mimma yablugul kufra. La yablugul kufra. Atau kefasikannya, yaitu dengan perbuatan atau ucapan dari apa-apa yang tidak menyampaikan ke jenjang kekufuran. Nah, kalau sampai kekafiran tentunya sudah jelas dah. Kita tidak terima orang yang menyampaikan hadis dalam keadaan dia kafir. Tapi dia ini melakukan maksiat dengan perbuatan atau ucapannya yang tidak sampai kepada kekafiran. Wa bainahu wa bainal awwali umumun wa innama ufridal awwalu liqaunil qadhi bihi ashadda fi hadzal fan. Dan antara yang pertama adalah umum. Dan tiada lain, yang pertama itu disendirikan. Artinya sebenarnya fasik itu masuk juga kadhib. Kan perbuatan kadhib masuk dalam fasik. Berarti antara fasik dan kadhib itu ada keumumannya. Cuman kenapa disendirikan? Yang pertama tidak masukkan yang ini. Karena keberadaannya itu dicelah, dengannya lebih buruk dari fan ini. Karena dalam bab hadits, kadhib itu lebih buruk daripada fasik. Makanya disendirikan. Disendirikan. Wa ammal fisku bil mu'taqidi fasayati bayanuhu. Adapun al-fiks, kefasikan dengan keyakinan, maka akan datang penjelasannya. Kan ada orang itu fasik karena keyakinannya yang jelek. Paham tak? Keyakinannya yang jelek. Kalau ini tadi adalah perbuatan atau ucapan. Dia berbuat perbuatan yang fasik, maksiat. Dia berucap ucapan maksiat. Ini cacatan dalam rawi. Adapun kalau dia fasik karena keyakinannya yang salah, akan datang nanti pembahasannya. Au wahmihi bi an yarwiya ala sabili tawahhumi. Atau kesalahannya itu meriwayatkan di atas jalan tawahhum, itu keraguan-raguan. Dia riwayatkan dengan sesuatu waham saja, sangkaan kosong. Artinya dia riwayatkan hadis salah. Au mukhalafatihi ay lithiqati, atau menyelisihinya, yaitu menyelisih as-thiqah. Ada rawi menyelisih rawi yang terpercaya. Itu ternyata termasuk celaan. Au jahalatihi bi an la yu'rafa fihi ta'dilun wala ta'rijum muayyanun. Tajrihun muayyanun, atau tidak diketahui tidak diketahui padanya apakah ta'dil dan apakah ada rawi yang apakah ada guru atau syekh yang menta'dilnya, itu menyatakan bahwa rawi ini bagus. Paham kan? Atau tajrih yang tertentu. Atau tidak diketahuinya tajrih, rawi yang mencelanya atau guru yang mencelanya dengan celaan yang muayyan, tertentu. Jadi tidak ditahu itu ta'dil atau tajrihnya. Dia tahu ini rawi direkomendasi atau tidak, begitu. Paham kan? Ketika tidak ditahu, itu namanya rawi yang majhul. Au bid'atihi wa hiya i'tiqadu ma uhditha ala khilafil ma'rufi anin nabi sallallahu alaihi wasallam la bimu'anadatin bal binau'i syubhatin. Ini dia. Atau kebid'aannya. Ini fasik namanya. Bid'ah juga itu fasik, tapi fasiknya apa? I'tiqad. Fasiknya terkait dengan keyakinan. Dan dia adalah keyakinan yang baru di atas menyelisihi yang ma'ruf dari Nabi SAW. Bukan tentang pertentangannya. Bukan karena menentangnya. Tapi dia menyelisihi sesuatu yang berbeda. Menyelisihi keyakinan Nabi. Bukan karena dia menentangnya. Bahkan karena jenis syubhat. Karena dia ada syubhat.
Ini namanya bid'ah. Ada syubhat sehingga dia pegang apa? Bid'ah itu. Au su'i hifdhihi wa hiya ibaratun an la yakuna ghalatuhu aqalla min isabatihi, atau buruknya hafalannya, dan dia adalah ibarat dari kelalaian lebih sedikit, dan dia adalah ibarat kelalaian tidak lebih kesalahannya tidak lebih sedikit dari kebenarannya. Itu namanya jelek hafalannya. Jelek hafalannya. Jadi kesalahannya itu ya itu lebih sedikit daripada benarnya. Berarti ini dianggap apa? Jelek hafalannya. Kalau kelalaiannya lebih banyak daripada benarnya, tadi kan kesalahannya lebih sedikit daripada benarnya. Berarti benarnya lebih banyak daripada salahnya. Ini namanya apa? Su'u hifdz. Tapi kalau salahnya lebih banyak daripada benarnya, itu namanya apa? Fuhsh golat. Kan begitu tadi yang di atas. Ketika kesalahannya lebih banyak, namanya fuhsh golat. Ketika kesalahannya lebih sedikit daripada benarnya, maka namanya apa? Sayyul hifdz. Paham bedanya? Fal awwalu al maudu'u. Yang pertama adalah al maudu'. Yang pertama itu ternyata hukum haditsnya palsu. Ketika rawinya, yang pertama kadhib. Rawi yang menukil hadits adalah kadhib. Maka haditsnya apa? Al-maudhu. Ternyata haditsnya palsu hukumnya. Haditsnya palsu. Jelas ini? Iya, terus. Fal qismul awwalu wa huwa at-ta'nu bi kadhibir rawi fil hadisi an-nabawi wal maudhu' wal hukmu alai bil wati innama huwa bi tariqi dhanni al-ghalibi la bil qat'i id qad yasduqul kadhubu. Maka pembagian yang pertama adalah at-ta'n, karena rawinya pendusta dalam hadis Nabi, dia adalah maudhu', dan hukum atasnya dengan maudhu' tiada lain dia dengan jalur sangkaan yang kuat. Kita katakan ini hadis palsu kalau rawi pendusta dengan sangkaan kuat. Ya kan? Karena dia pendusta sehingga hadis yang dia sampaikan adalah kemungkinan besar adalah palsu. Tidak pasti ketika bukan memastikannya. Bukan kita mengatakan oh pasti nih kalau dia sampaikan hadis adalah palsu. Bukan, ini sangkaan kuat. Karena kenapa? Karena kedustaannya itu kadang pendusta. Kadang pendusta menjadi benar. Enggak. Kadang pendusta itu jujur. Jadi kenapa kita katakan sangkaan kuat hadits yang dinukil adalah hadits palsu? Karena kenapa? Karena pendusta kadang juga benar. Makanya sangkaan kuatnya haditsnya palsu. Paham kan? Kita tidak bisa pastikan bahwa pasti palsu. Paham kan? Bedakan palsu sama sangkaan kuat. Karena qad yasduqul kadhub. Kadang si kadhub, tukang dusta, jujur. Lakinna li ahli ilmi bil hadisi malakatan qawiyatan yumayyizuna biha dzalika. Akan tetapi untuk para ahli hadis yang mana dia kuat membedakan dengan memiliki malakah, kemampuan yang kuat yang membedakan dengannya tersebut. Wa inna ma yakumu bidzalika minhum man yakunu ittila'uhu tamman wa dhihnuhu thaqiban wa fahmuhu qawiyan wa ma'rifatu bil qara'inid dalati ala dzalika mutamakkinatan. Masya Allah. Dan tiada lain tegak pada hal itu di antara mereka. Yang tegak dalam hal tersebut yaitu yang mengatakan bahwa ini hadits palsu. Paham kan? Rawinya pendusta, itu bukan orang sembarang. Ini adalah orang yang ittila'uhu tamman, penelitian itu sempurna. Terus? Dan pikirannya yang tajam. Pikirannya tajam. Terus? Dan pemahamannya yang kuat. Pemahamannya kuat. Karena mereka itu sekedar dibacakan hadits langsung dia tahu. Tidak mungkin itu ucapan Nabi. Tidak mungkin itu ucapan Nabi. Terus? Dan mengetahuinya dengan korina-korina yang menunjukkan atas hal tersebut diikutkan. Mutamakkinah, sangat kokoh. Pengetahuannya dengan adanya indikasi yang menunjukkan atas hal tersebut sangat kokoh. Paham kan? Ada korina-korinanya.
Ada indikasinya menunjukkan bahwa itu bukan hadits Nabi. Wa qad yu'raful wat'u bil iqrari wadi'ihi. Nah, ini kadang. Kok Jadi kadang pertama tadi ya, dengan penelitian ulama yang ahli. Kadang juga dan kadang diketahui al-maudhu dengan pengakuannya yang maudhu, yang memalsukannya. yang memalsukannya. Jadi qad yu'raful wad', kadang dikenal hadits palsu bi iqrari wadi'ihi, dengan pengakuan wadi'nya yang memalsukannya. Jadi dia bilang saya telah memalsukan 100 hadis dalam bab ini. Misalnya dia mengaku begitu, itu diketahui. Qala Ibnu Daqiqi al-Idi, lakin la yuqta'u bidzalika lihtimali ayakuna kadzaba fi dzalika iqrari. Ini lagi. Karena namanya pendusta, dusta lagi. Kalau dia mengakui, dusta lagi dalam pengakuannya. Makanya Ibnu Daqiqil berkata apa? Ibnu Daqiqi berkata, akan tetapi tidak dipastikan pada hal tersebut. Karena mengandung kemungkinan dia itu dusta pada hal pengakuannya. Namanya sudah pendusta. Jadi dia bilang, dia kan sudah buat hadis palsu. Tiba-tiba dia bilang, saya telah memasukkan setiap hadis. Kita pastikan, kalau dia bilang begitu ya, itu sebenarnya sudah menjadi tanda kalau dia adalah hadis palsu. Tapi apakah bisa kita pastikan? Tidak bisa juga kita pastikan 100%. Karena ini yang mengaku siapa? Pendusta juga. Wa fahima minhu ba'duhum annahu la yu'malu bidzalikal iqrari aslan. Dan sebagian mereka memahami darinya, Yaitu dari Ibnu Daqiqil Id. Sesungguhnya tidak diamalkan pada hal. Dia tidak mengamalkan. Sesungguhnya dia tidak mengamalkan. Tidak diamalkan ya, cocok. Sesungguhnya tidak diamalkan pengakuan pada hal tersebut secara asalnya. Sebagian mereka memahami ucapan Ibnu Daqiqil Id bahwa sebenarnya Ibnu Daqiqil Id tidak menganggap ikrar itu sebagai apa? Sebagai hukum yang kita bangun nanti di atas dasar bahwa itu hadis palsu. Makanya hanya diambil yang pertama tadi, diteliti oleh ahli al-fan, ulama yang ahli. Terus Walaysa dzalika muradahu, dan bukanlah yang diinginkan hal tersebut. Bukan itu yang beliau inginkan. Wa inna manafil qat'i bidzalika wa la yalzamu min nafil qat'i nafil hukmi. Dan tiada lain menafikan kepastian pada hal tersebut. Tiada lain yang beliau nafikan adalah pemastian. Bukan menafikan apa? Kalau dia mengaku berarti tidak diterima. Bukan begitu. Diterima. Cuman ada kemungkinan lagi bahwa itu dia pengakuannya dusta. Dan tidak mengharuskan dari menafikan kepastian. Pemastian ya? Pemastian adalah menafikan hukumnya. Belum tentu. Li'annal hukma yaqa'u bidzannil ghalibi. Karena sesungguhnya hukum itu terjadi karena sangkaan yang kuat. Wa huwa huna kadzalik, dan di sini hal tersebut. Huwa huna, beliau di sini kadzalik, seperti itu. Yaitu beliau cuma bilang, apakah ketika yang memalsukan hadis mengaku dia telah palsukan hadis kita terima? Kita bilang kita terima. Tapi kita tidak bisa pastikan 100. Per 100. Paham kan? Sangkaan kuat juga. Sangkaan kuat juga. Itu yang dia nafikan. Bukan dia nafikan diterimanya. Iya, pengakuannya diterima. Cuman kita tidak terlalu yakin. Walaula dzalika lima sago qatlul mukirri bil qatli. Lama sago qatlul mukirri bil qatli. Seandainya hal tersebut tak kala pembunuhan itu. Laula dzalika, kalau bukan karena pengakuan. Artinya ketika ada orang mengaku kita bilang tidak terima. Paham kan? Pengakuannya, itu berarti lama tidak akan. Tidak akan bentuk pembunuhan. Tidak akan boleh. Tidak akan boleh bentuk membunuh. Tidak boleh membunuh orang yang mengaku terbunuh. Tidak. Kalau bukan hal itu, kalau bukan karena pengakuan itu diterima, dijadikan sangkaan kuat, maka tidak akan boleh qatlul mukir, membunuh yang mengaku telah membunuh dengan membunuhnya. Tidak akan boleh qatlu, membunuh al-mukir yang mengaku bil qatli telah membunuh
yang mengaku, al-mukir yang mengaku telah membunuh bil qatli dengan membunuhnya. Paham Soleh? Kalau seandainya itu pengakuan tidak menjadi sangkaan kuat bahwa dia telah melakukannya, tak? Maka kalau ada orang membunuh, tak? Tidak ada orang tahu, tapi dia bilang, saya telah membunuh si fulan. Dia dibunuh atau tidak? Dibunuh karena dia mengaku, kan begitu. Seandainya kita tidak terima pengakuan, maka kita tidak akan membunuh orang mengaku telah membunuh dengan dibunuh. Paham tak? Terus? Wala rajumul mu'tarifi bizina, dan tidak dirajang orang yang mengaku berzina. Tak? Kalau seandainya kita tidak mengamalkan pengakuan. Lihtimali ayyakuna kadhibaini fima i'tarofa bihi. Karena mengandung kemungkinan keduanya itu berdusta pada pengakuan-pengakuannya. Tak? Karena kan tidak bisa kita katakan, sepertinya dia bohong itu. Dalam mengaku telah membunuh atau telah berzina. Enggak usah dibunuh atau enggak usah dirajam. Kan begitu. Tapi diterima pengakuannya. Wa minal qara'inil lati yudraku biha al-wat'u, dan diantara korina-korina yang diketahui dengannya maudhu itu bahwa dia telah palsu, dia adalah palsu. Ma yuqadu min halir rawi, apa yang diambil dari keadaannya si rawi. Apa yang dilihat dari keadaannya si rawi. Kama waqa li Ma'muni ibn Ahmad annahu dzikra bi hadratihil khilafu fi qaunil Hasan sami'a min Abi Hurairah aula, sebagaimana yang terjadi pada Ma'mun ibn Ahmad. Sesungguhnya disebutkan di hadapannya perbedaan dalam keberadaan Hasan. Dia mendengar dari Abi Hurairah atau tidak. Fasaqo min halil isnadan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala samiyal Hasanu min Abi Hurairah. Maka dia menyampaikan pada keadaan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mengatakan Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Betul. Hasan di sini Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Sekarang Al-Hasan Al-Basri apakah mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Maka dilihat daripada keadaan rawi. Bisa juga dilihat. Iya, dari keadaan rawi. Iya. Itu dusta atau tidak? Lihat dari keadaan rawi. Wa kama waqa ali Giyathi ibn Ibrahim haitsu dakhala al-Mahdi fawajadahu yal'abu bil hamami fasaqa fil hali isnadan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw janahin wa zada fil hadisi aw janahin fa'arafa al-mahdiyu annahu kadhibun li ajli. Sama berarti tadi Ma'mun ibn Ahmad kan disebutkan di sisinya perselisihan keberadaan Al-Hasan telah mendengar dari Abu Hurairah atau tidak. Kemudian tiba-tiba dia membawakan pada keadaan itu sanad yang sampai kepada Nabi bahwa Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah. Itu menunjukkan keadaannya tidak benar. Masa gara-gara dia mau membuktikan bahwa Al-Hasan dengar dari Nabi. Kamu dusta itu. Karena kamu membuat-buat cerita setelah orang mengingkari. Kamu gitu. Sama dengan ini. Terjadi untuk Giyath ibn Ibrahim. Iya, ketika masuk kepada Al-Mahdi, dia pun mendapatkan dia sedang bermain al-hamam. Main apa itu? Burung merpati. Fasaqo fil hal. Ketika dia lagi main merpati, maka dalam keadaan itu dia langsung bawakan hadis. Nabi berkata la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin. Sampai situ sahih. Dia tambahkan au janah. Wah, dusta kok itu. Masa kok tambah-tambah begitu? Dia tambah dalam keadaan itu au janah. Maka itu diketahui fa'araf al-Mahdi. Terus maka Al-Mahdi mengetahui sesungguhnya dia dusta karenanya. Maka dia menyembelih merpatinya. Tiba-tiba dia tambahkan merpati. Maka Al-Mahdi langsung mengetahui bahagia Ibn Ibrahim adalah dusta. Maka Al-Mahdi mengatakan ini dusta. Dia katakan potong itu. Ini. Karena gara-gara itu kamu berdusta. Iya. Itu namanya korina. Keadaan rawi. Keadaan
rawi. Karena mau membenarkan sesuatu, maka dia menukilkan. Dia menukilkan. Wa minha ma yu'khadhu min hali marwiyyi ka'an yakuna munaqidan li nassil Qur'ani. Ya, tadi keadaan orangnya. Sekarang Aw sunnatil mutawatirati awil ijma'il qat'iyyi aw sarihil aqli haitsu la yaqbalu syai'un min dzalika ta'wilah. ini cara mengetahui hadits palsu dari sisi lafadznya. Dari sisi apa? Lafadznya. Kalau tadi kan dari sisi rawi. Kalau itu butuh kita tahu rawinya. Paham kan? Kalau ini terus Dan diantaranya apa yang diambil dari keadaan riwayatnya yang diriwayatkan. Berarti haditsnya. seakan-akan berlawanan pada nas Al-Qur'an. Seperti berlawanan pada nas Al-Qur'an. Ada orang meriwayatkan hadits tapi bertentangan dengan lafaz Quran. Palsu itu. Karena tidak mungkin ada hadits bertentangan dengan Quran. Atau sunnah yang mutawatir. Atau dia bertentangan dengan sunnah mutawatir. Berarti palsu. Atau ijma' yang pasti. Atau ijma' yang pasti. Kan tidak mungkin ijma'. Kan ijma' itu kan sandarannya dalil. Sehingga tidak mungkin ada hadits bertentangan dengan apa? Ijma'. Iya, terus. Atau akal yang jelas. Akal sehat. Akal sehat. Dan ketika itu menyelisih akal sehat. Dan kita tidak perlu kita lihat ini menyelisih Quran atau hadits. Tapi tidak sesuai dengan akal sehat. Palsu itu. Palsu itu. Ketika itu sesuatu dari hal tersebut tidak diterima. Haitu ketika dia la yaqbalu syai'un min dzalika ta'wil. Ketika dia tidak menerima sesuatu pun dari ta'wil. Nah, itu syaratnya. Ketika tidak bisa ditakwil, maksudnya tidak bisa dikompromikan. Paham kan? Maka dipastikan itu haditsnya salah. Summa al-marwiyu taratan yakhtari'uhu al-wadi'u wa taratan ya'khudhu min kalami ghairihi. Kemudian yang diriwayatkan terkadang itu yang memalsukan itu dia mengarang. Iya. Jadi al-wadi, orang yang memalsukan itu dia karang sendiri itu hadits. Paham kan? Kadang dia sendiri yang buat-buat. Dan terkadang mengambil dari ucapan selainnya. Kadang juga diambil dari ucapan selainnya. Kabat di salafis solih au qudama'il hukama awil istira'iliyati au ya'khudhu hadithan dha'ifal isnadi fayurakkabu lahu isnadan sahihan la yaruja liyaruja seperti sebagian salafus soleh. Seperti ucapan maksudnya. Jadi kadang dia ambil dari ucapan selainnya. Seperti ucapan salafus soleh diambil. Dia jadikan hadits. Paham kan? Iya. Atau qudama'il hukama. Atau orang-orang terdahulu dari orang-orang yang banyak ucapannya yang bijaksana. Ya? Atau cerita-cerita Bani Israel. Cerita-cerita Israiliyat diambil hadits darinya. Atau dia mengambil sebuah hadis dhaif sanadnya, maka dia menyusun hadisnya itu secara sahih. Karena jadi dia ambil hadis dhaif, kemudian dia susun di sanad hadis sahih untuk apa? Agar meluas. Ya, liyaruja untuk menipu pendengarnya. Untuk menipu orang yang mendengarnya. Iya, paham kan? Supaya tersebar. Karena kalau dia bawakan hadis dhaif dengan sanad yang dhaif, orang tidak akan sebarkan. Paham kan? Orang mendengar tidak akan tertipu. Tapi ketika dia di situ, dia bawakan pasangkan hadis dhaif tadi dengan sanad sahih, paham kan? Maka dia orang-orang yang mendengar akan menyebarkannya, orang-orang mendengar akan tertipu. Nah, ini model. Wal hamilu lil wadi'i 'alal wad'i. Imma adamuddini kazzanadiqati. Dan kesimpulan pada yang memalsukan. Wal hamil yang membawa orang yang memalsukan untuk memalsukan hadis. Apa pendorongnya? Kenapa itu orang berani memalsukan hadis? Apa pendorongnya? Terkadang tidak ada agamanya. Nah, karena memang dia tidak punya agama, sehingga tidak punya takwa. Seperti zindik. Orang-orang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam.
Sehingga dia buat hadis palsu. Au ghalabatul jahli kabatil muta'abbidina, atau banyaknya atau kebodohan Yang seperti kebodohan yang ghalabatul jahal. Kebodohan yang sudah mengakar, meliputinya. Seperti ahli ibadah. Seperti sebagian ahli ibadah. Seperti sebagian ahli ibadah. Dia buatlah hadis palsu untuk pengikutnya. Kamu ucapkan ini. Kalau kamu ucapkan ini, akan begini-begini kamu dapat pahalanya. Ahli ibadah. Ya, karena kebodohannya dia mengira sebagai orang-orang sufi. Karena mereka itu halalkan dusta supaya orang semangat. Halal berdosa yang penting orang semangat. Beribadah. Akhirnya dia buatlah hadis-hadis palsu supaya orang apa? Semangat juga apa? Beribadah. Siapa yang baca sekian akan mendapatkan sekian. Paham kan? Yang melakukan yang demikian maka akan demikian. Itu biasa yang membawa mereka itu buat hadis apa? Palsu. Kebodohan yang menguasainya. Terus? Au fartul asobiyati Atau bisa juga. kabatil muqallidina, atau orang-orang yang ekstrim. Seperti sebagian orang-orang yang ekstrim dalam ta'assub. Ekstrim dalam ta'assub, fanatik dalam mengikuti seseorang. Sehingga dia buat apa hadis? Palsu. Sebagaimana orang-orang yang taklid. Awit tiba'u hawa ba'di ru'asai. Atau mengikuti hawa nafsu sebagian penguasa-penguasa. Gara-gara dia mau didekatkan di penguasa, akhirnya dia buatkanlah hadis palsu. Iya, dia buatkan hadis palsu. Awil iqrabu liqasdil ishtihari. Atau membuat hal aneh agar supaya dia terkenal. Jadi ini untuk konten saja ini. Supaya terkenal dia buatlah hal aneh. Lihat baru-baru ini yang tahu bahasanya semut. Bahasanya semut. Itu kan dia buatlah. Cerita-cerita supaya apa? Terkenal. Jadi supaya terkenal. Wa kullu dzalika haramun bijma'i man yu'tadda bihi. Dan seluruh man yu'tadda bihi. Yu'taddu bihi. Ayo, bisa itu ya. Yu'taddu bihi. Dan seluruh hal tersebut haram dengan ijma' orang yang dianggap dengannya. Jadi semua tadi itu haram. Membuat hadis palsu karena tidak adanya agama haram. Karena kebodohan haram. Karena fanatik buta haram. Atau mengikuti hawa nafsu sebagian penguasa haram. Atau supaya terkenal. Sebab orang-orang menengok dan membantahnya. Tadinya orang tidak tahu dia. Tapi karena dibantah oleh orang-orang yang terkenal. Akhirnya juga ikut apa? Terkenal. Dan itu yang dia inginkan. Jadi hati-hati. Dia membantah orang membuat sesuatu. Apalagi kalau yang membantah nanti orang-orang yang terkenal. Orang-orang terkenal tidak membantah itu. Nanti membantu dia terkenal. Jodoh nanti dapat konten. Akhirnya dia terkenal. Illa anna ba'dal karramiyati wa ba'dal mutawassawifati nukila anhum ibahatul wad'i fil targhibi wa tarhibi. Ini dia mereka ini. Kecuali bahwasanya sebagian al-karramiyah dan sebagian as-sufiyah, pengikuti Muhammad bin Karram, sufi juga. Dan sebagian sufi dinukil dari mereka membolehkan pemalsuan pada targhib wa tarhib. Jadi sebagian mereka orang sufi itu membolehkan memalsukan hadis dalam targhib supaya orang semangat beramal, atau tarhib supaya takut melakukan pelanggaran. Mereka disitulah mereka banyak buat. Tarhib dan targhib. Supaya semangat orang beli kopi, dibuatlah hadis palsu. Siapa yang dalam perutnya kopi ini tidak akan disiksa. Ini masalah mereka itu. Wa huwa khata'u min fa'ilihi nasya'an an jahlin li'anna targhiba wa tarhiba min jumlatil ahkami syar'iyyati. Ini yang harus dia tahu. Dan ini dia salah pada pelakunya dan muncul darinya kebodohan. Dan hal ini muncul dari orang bodoh. Karena bahwasanya targhib wa tarhib dari jumlah ahkam syar'iyyah. Ini dia.
targhib dan tarhib itu termasuk hukum syar'i. Kalau hukum syar'i boleh nggak kita bangun di atas hadis palsu? Kan nggak boleh. Iya kan? Karena targhib menjelaskan keutamaan atau menjelaskan supaya orang takut, itu hukum syar'i. Namanya hukum syar'i harus dibangun dengan dalil syar'i. Wattafaqu ala anna ta'ammudal kadhibi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi. Dan mereka bersepakat, Para ulama para ulama bersepakat bahwasannya sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dosa besar. Wa balagu Abu Muhammadin al-Juwainiyu kaffara man ta'ammada al-kadhiba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Muhammad Juwaini menyampaikan berlebihan. Dia mengatakan mereka kafir. Nah, tadi kan dari kabair, dosa besar. Tapi Abu Muhammad al-Juwaini mengatakan kafir. Terhadap orang yang sengaja dusta atas nama Nabi. Wattafaqu ala tahrimi riwayatil maudu'i illa makrunan bi bayanihi li qauli sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ini harus kita perhatikan. Terus, man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini akhrajahu Muslim. Dan para ulama bersepakat di atas pengharaman periwayatan hadis palsu kecuali digandengkan dengannya penjelasan. Artinya tidak boleh kita meriwayatkan hadis palsu kecuali antum mau gandengan dengan penjelasan. Antum bilang ini hadis palsu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyampaikan sesuatu dariku dari hadis diriwayatkan sesungguhnya dusta, maka dia salah satu dari dilihat bahwa itu adalah hadis dusta, maka dia adalah salah satu dari pendusta itu. Dia meriwayatkan, dia tahu itu hadis palsu, tapi dia riwayatkan, maka dia salah satu dari pendusta. Itu mereka bilang daripada ucapan ulama lebih baik riwayatkan hadis dhaif. Dan dia juga pendusta. Karena yang tahu itu dhaif, kemudian dia tetap riwayatkan, palsu tetap dia riwayatkan, itu salah satu pendusta. Sampai situ. Selesai yang pertama. Jadi kalau rawi yang kadzib, haditsnya palsu. Setelah itu adalah kedua. Bagaimana kalau dia adalah rawinya muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib. Demikian pula nanti kalau ketiga. Semuanya ini ada urutannya, ada hukum haditsnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Bila kita lanjut. Fadhal. Apa itu? Wala yakfi ayyaqa fi ba'di turuqi ziyadatu rawin aw aktsar bainahuma. Apa itu? Wa yu'rafu adamul mulaqah. Sambungan itu ini. Yang dari sambungan dari atas ini. Enggak cukup. Ya, enggak cukup. Ada pada sebagian jalur hadis ada tambahan. Satu rawi atau lebih dari satu rawi antara keduanya. Karena kemungkinan itu minal mazid. Kemungkinan itu adalah dari tambahan sanad, tambahan bersambung. Maksudnya gini, ketika ada hadis kurang sanadnya, kemudian di hadis lain jalan lain ada tambahan. Tidak boleh kita langsung bilang berarti ini adalah hadis munqati. Karena di sanad ini ada tambahan. Sanad ini tidak ada. Jangan langsung hukum ini hadis munqati. Karena bisa saja itu dia tambah rawi karena tambahan bersambung. Bukan karena yang di sana adalah putus. Ada paham tak? Bainahuma kembali yang di antara ada mulaqah. Guru dan murid. Ketika antara guru dan murid itu misalnya. Guru dan murid ini. Di sanad ini dia tidak ada satu orang. Tiba-tiba di sanad lain ada. Langsung kita bilang apa? Oh, tidak berjumpa ini. Bisa saja itu adalah mimbab apa? Al-mazid fil isnad. Tambahan bersambung. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Sudah la ilaha illallah.